sampai berapa, Ki? Heksadesimal. Saya, Pak. Ya, silakan, Ki. Bilangan heksadesimal itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Jadi CDF. itu ditandai dengan dalam kurung 16, Pak. Ya, dalam kurung. Jadi di situ dalam kurung itu 16-nya itu adalah radix, ya. Radix atau basis, ya. Maka kadang-kadang disebut juga radik pakai K. Jadi kadang-kadang karena itu basis atau sebagai dasar di dalam perhitungan sistem bilangan, ya. Maka ada juga disebutnya masuk ke radikal. Nah, radikal itu sebetulnya kata dasarnya dari radik, ya, dasar. Jadi orang yang radikal, orang yang memahami prinsip-prinsip dasar. Hanya kadang-kadang penerapannya yang agak terlalu kaku gitu, ya. Jadi radik, ya, karena ditambahin S, radix. Ya. Itu adalah dasar sistem bilangan, ya. Kalau yang duodesimal siapa? Nisel, bilangan duodesimal itu bilangan apa? Asel, duodesimal. Kalau desimal 10, dua desimal berapa ya? Masa 20, Pak? Hah? Bukan. Aduh, boleh cuci muka, Sel. Duodesimal. Baru bangun, Pak. Baru bangun. Miftahul duodesimal itu bilangan berapa? Duodesimal. Duodesimal tuh basis 12, Pak. Basis 12, betul ya. Dia dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai 11. 0 sampai 11. Kalau 10 ini apa inisialnya apa? T. T. 11 E. E itu ya. Itu karena dia nggak pakai A B C D E F karena nanti inisial itu dipakai pada bilangan heksadesimal, ya. Jadi 10-nya kalau duodesimal itu T, 11 itu E. Ya, T dan E. Hurufnya juga kecil, ya. Kalau heksadesimal itu hurufnya besar. Gitu ya. Kalau oktal itu noval, bilangan dari berapa sampai berapa, Val? Kalau oktal itu basisnya ada 8 ya Pak ya, dari 0 sampai 7 Pak. 0 sampai 7, ya betul ya. Oke, nah sekarang saya masuk apa yang namanya bobot bilangan. Ya, sebentar saya masuk ke screen. Sebentar ya. Whiteboard. Oh, ini dia saya tekan. Oh, whiteboardnya nggak bisa. Bentar ya. Saya masuk ke whiteboard, saya ingin buat coret-coretan. Microsoft Whiteboard. Oke, masuk ya. Nah, ini kita belajar seperti belajar ya sistem bilangan ya. Kita masih sistem bilangan. Ya. Misalnya saya tulis di sini bilangan misalnya kita menyebutnya 125 ya. Ini saya tulis di sini adalah bilangan desimal gitu ya. Saya menyebutnya ini 125 ya. Nah, di dalam desimal ini 1 di sini ya, sorry. Saya ambil pesan dulu ya. Nah, 5 di sini adalah satuan ya. 5 satuan. 2 di sini adalah puluhan ya. 1 di sini adalah ratusan. Nah, ini kita belajar seperti SD lagi nih ya. Satuan, puluhan, ratusan. Jadi kalau kita tulis di sini
125 itu adalah 100 ditambah 20 ya, ditambah 5. Nah, gitu ya. Nih kita lihatnya 125. 100 ditambah 20 ditambah 5. Nah, 100 di sini karena dia ratusan dan ini bilangan desimal, maka di sini kita tulis 1 dikali 10 pangkat 2. Jelas ya? Kemudian ditambah 20, saya tulis 2 dikali 10 pangkat 1. Ya. Kemudian 5, saya tulis 5 dikali 10 pangkat 0. Nah, tuh lihat ya. 5 dikali 10 pangkat 0. Jadi, kalau kita perhatikan lagi, ya, yang di sini, ya ini adalah diambil bilangan 10 di sini karena dia basisnya adalah 10. Ganti. Ya, ganti. Hijau aja. Nah, karena di sini 10 sebagai bilangan basisnya atau radiknya, dia dijabarkan di sini 10. Ini 10. Ini juga 10. Gitu ya. Jadi kalau 125, 100 tambah 20 tambah 5, ini ratusan, puluhan, satuan. Jadi di sini yang 100 ini saya jabarkan 1 dikali 10 pangkat 2, ditambah 2 kali 10 pangkat 1, ditambah 5 kali 10 pangkat 0. Jadi di sini terlihat bahwa ini kita sebut dengan bobot bilangan. Ya, bobotnya. Jadi kalau kita bilangan desimal 125 ya bobotnya seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya bobot bilangan lagi dari 2375. Nah, saya menyebutnya 2375. Ini karena kita sistem bilangan, berbagai bilangan, saya tulisnya angka 10. Berarti di sini 2 dikali 10 pangkat 3 ditambah 3 kali 10 pangkat 2 ditambah 7 dikali 10 pangkat 1 ditambah 5 kali 10 pangkat 0. Gitu ya. Jadi 10 pangkat 0 ini kan 1. Ya, bilangan berapapun bilangan, pangkat 0 itu adalah 1. Ya. 7 kali misalnya 2000 berapalah bilangan misalnya. 8 kali 10 pangkat 0 ya 8. Ya. 5 kali 10 pangkat 0 ya 5. Jadi 10 pangkat 0 itu adalah 1. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Derajat pangkatnya makin lama kan ke sini makin turun, makin turun, makin turun, makin turun, ya. Sekarang kalau saya tulis misalnya 38,5 bilangan desimal. Berarti di sini 3 kali 10 pangkat 2 puluhan ya. Ditambah pangkat 1 ya. Ditambah 8 kali 10 pangkat 0 ya. Ditambah 5 di sini, 0,5 adalah 0,5 dikali 10 pangkat min 1. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi derajatnya. Nih, karena ini puluhan, jadi 1, ini pangkat 0, ini pangkat min 1. Ya. Nah, jadi sampai sini jelas ya. Ini 0,5 apa 5? 0,5, Pak. 0,5, betul ya? 10 pangkat min 1 berapa? 0,1. 0,1 ya. Coba. Berarti 5 kali 10 pangkat min 1. Ya, betul. Berarti 5 kali 10 pangkat min 1.
Ya, jadi kalau 0,5 ini salah nih, ya. Kalau tulis 0,5 itu salah. Kan kalau kita kali ya 0,05, jadi ini salah nih. Ya. Karena di sini udah pangkat min 1. Jadi yang kita tulis di sini adalah yang benarnya adalah 5. Nah, gitu. Coba kalau kita jumlahkan kan di sini apa namanya? Ya 5 dikali 5 dibagi 10 ya. 10 pangkat min 1 itu kan sama dengan 1/10. Ya. Jadi kan di sini 0,1 ya. Gitu. Kalau 5 ya 0,5. Jelas ya? Nah, di sini yang kita harus perhatikan. Jadi kalau di belakang koma dia 10/4 min 1. Ini desimal. Ini kita lagi belajar tentang bobot ya. Bobot bilangan. Topik kita hari ini adalah bobot bilangan. Bilangan ya. Nah, sekarang kalau misalnya sekarang misalnya saya tulis 2, 1, 7, 16. Nah, di sini ya. 2, 1, 7, 6. Kita nggak boleh bacanya 217 ya. Ini berbeda. Kalau 200 ketahuan berarti kan ada ratusan ya. 17 berarti ada puluhan, berarti ini kita nggak boleh menyebutnya 217 ya. Karena ini bukan ratusan. Karena ini adalah bilangan heksadesimal. Jadi kita menyebutnya kalau selain desimal ini 217. Karena 2 sini bukan berarti ratusan. 1 ini bukan berarti puluhan, 7 bukan berarti satuan. Berapa bobot dari 21716 ini? Bobotnya adalah 2. Ingat, di sini bilangan desimal kan 10, berarti kali 16. 16-nya pangkat berapa nih? Pangkat 2, Pak. Pangkat 2. Ya. Ditambah 1 pangkat kali 16 pangkat 1. Ditambah 7 dikali 16 pangkat 0. Jelas ya? Jadi kalau kita selesaikan ini, 16 pangkat 2 berapa? 256. 256 dikali 2? 512. 512. Tambah 1 kali 16 pangkat 1? 16. 16. Tambah? Tambah 7. 7. Berapa totalnya? 535, Pak. 530. Nah, 535 ini bilangan apa nih? Desimal, oktal, atau bilangan apa? Desimal, Pak. Desimal. Desimal. Betul. Jadi ini adalah desimal. Lihat. Jelas ya? Sekarang bilangan yang lain. Berapa ya? 18T 12. Berarti 1 dikali 12 pangkat 2 ditambah 8 dikali 12 pangkat 1 ditambah berapa ini? 10. 10 kali 12 pangkat 0. 12 pangkat 2 berapa? 104. 4 ditambah 8 kali 12 96. 96 ditambah 10, Pak. 10. Berapa ini jadinya? 250. 250. Bilangannya 50. apa nih? Ini bilangan apa? Desimal. 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 Oke. Jelas ya? Sekarang contoh yang lain lagi. Contoh yang lain lagi. Saya ambil di sini aja lah.
10111 dinar. Berarti di sini 1 dikali 2 pangkat berapa nih? Pangkat 4, betul. Tambah 0 kali 2 pangkat 4. 3, betul. Tambah 1 dikali 2 pangkat 2. Tambah 1 dikali 2 pangkat 1. Tambah 1 dikali 2 pangkat 0. Berapa nih semuanya? 2 pangkat 4 berapa? 16. 16 tambah 0 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Berarti 23. Nah, ini juga bilangan desimal. Jelas ya? Nah, apa yang bisa disimpulkan dari bobot bilangan ini? Jadi kalau kita mencari bobot bilangan, itu sebetulnya kita melakukan apa? Konversi ke desimal, Pak. Konversi ke Iya. desimal. Konversi ke desimal. Gitu ya. Jadi bobot bilangan itu sebetulnya kita konversi semua bilangan, kita konversi ke dalam bilangan desimal. Kenapa bilangan desimal? Yaitu bilangan desimal, bilangan yang kita pakai sehari-hari dalam perhitungan. Ya. Jelas sampai sini ya. Nah, ini adalah kita mulai belajar masuk ke konversi bilangan. Ya, jadi kita memahami dulu di sini tentang bobot. Oh, bobot itu berarti merubah semua bilangan ke dalam desimal. Ya. Nah, contoh pertama tadi bilangan desimal itu ya 125 ya 100 tambah 20 tambah itu satuan, puluhan, ratusan. Gitu ya. Nah, cuman kalau di bilangan yang lain selain desimal, misalnya 217, 7 itu bukan satuan. Ya. 1 itu ya bukan puluhan dan 2 bukan ratusan, ya. Jadi di situ kalau selain desimal kita tidak bisa menyebut yang bilangan heksadesimal itu satuan, puluhan, ratusan, ribuan itu nggak boleh karena itu adalah miliknya bilangan desimal. Cukup jelas sampai sini? Ya. Jelas, Pak. Jelas ya? Gampang kan? Jadi ini cukup materi kita sampai sini. Nah, berikutnya saya masuk kepada operasi bilangan. Ya. Jadi bobot bilangan kita sudah, kita masuk pada operasi bilangan. Nanti saya kasih video untuk beberapa contohnya ya. Saya hanya di sini menyampaikan konsep cara berpikirnya dulu ya. Mindset kita berpikirnya dulu. Ini yang penting ya. Penjelasan-penjelasan nanti kamu bisa lihat di referensi yang lain. Sekarang operasi bilangan yang paling mudah kita pelajari waktu SD itu kita pasti penjumlahan ya. Penjumlahan misalnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Gitu ya. Nah, 5. Kemudian kalau misalnya pengurangan 7 dikurang 2 sama dengan 5 juga. Kebetulan saya ambil angka yang sama. Hasilnya ya. Nah, sekarang kalau misalnya perkaliannya 3 kali 2 itu sama dengan 6. Ya, nah di sini konsepnya ya. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Artinya di sini 3-nya ada 2 kali. Jadi ada 2 kali looping perputarannya. Jadi 3 ditambah 3. Nah, ini sama dengan kan 6. Nah, 3 ditambah 3 di sini ada 2 kali pengulangan. Gitu ya. Sama juga, saya ambil contoh yang lain perkalian. Misalnya 2 dikali 8. Sama dengan 16 kan ini. Ya. Maka ini prosesnya adalah penjumlahan yang berulang. 2-nya ada 8 kali. Penjumlahan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Tambah 2 tambah 2. Nah,
Ini ada 16. Nah, di sini semuanya ada 8 kali prosesnya. Gitu ya. Ini kalau ya kamu belajar di dalam ilmu apa namanya nanti pemrograman atau komputer ya. Ini adalah 2 kali looping, 2 looping. 2 putaran gitu ya. Kalau ini disebutnya 8 kali looping. Nah, ini ya. Jadi digital ini nanti langkah awal kamu mau masuk ke mikroprosesor, komputer, pemrograman, algoritma gitu ya. Nah, ini langkah awalnya di sini. Jadi inilah kita nanti di dalam pelajaran kamu di semester yang lain kamu mengenal istilahnya looping, perputarannya ya. Jadi 3 kali 2 itu ada 2 putaran, 3 ditambah 3. Gitu ya, 2 kali. 2 kali 8 itu ada 8 kali putaran dengan proses operasi penjumlahan. 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 sampai nanti 8 kali ya, 16. Nah, ini konsep dari perkalian ya. Nah, sekarang kalau pembagian ya. Saya ambil contoh pembagian adalah 8 dibagi 4. Gitu. 8 bagi 4 itu kan 2. Ya. Ini artinya proses pengulangan. Ya. Pengulangan 8-nya diulang lagi ya, proses pengurangan yang berulang. Ya, jadi pembagian itu proses pengulangan yang berulang. Ada berapa kali? 8-nya, kok di situ terusnya. 8 dikurang 8 dikurang berapa? 4 bukan, Pak? Terus dikurang 4 lagi. Oh ya, 8 dikurang 4. 4 dulu ya. Dikurang 4. 8 kurang 4 kan 4 ya. Nah, masih ada sisa 4. 4 ini nanti dikurang 4 lagi. 8 dikurang 4 dikurang 4. Sampai nanti hasilnya 0. Ini adalah proses yang 2 kalinya. Berapa kali prosesnya? Nah, kalau di dalam pembagian kita lihat berapa kali prosesnya supaya hasilnya itu habis. Atau hasilnya udah nggak bisa lagi dilanjutkan prosesnya. Ya. Jadi 8 dikurang 4, dikurang 4 gitu. Dikurang 4 sampai nanti hasilnya itu nanti mencapainya 0 atau habis. Atau dia tidak bisa dikurang lagi karena hasilnya lebih kecil dari yang pengurangnya ya. Nah, prosesnya ini ada berapa kali? Kita ngelihat sampai dia 0 itu ada 2 kali. Nah, 2 ini adalah hasilnya. Gitu ya. 2 kali. Nah, ini adalah loopingnya berapa kali looping. Kalau pembagian itu adalah berapa kali proses loopingnya. Berbeda dengan perkalian. Ya. Nah, ini prinsip dari operasi bilangan. Dan sekarang kita lihat lagi ke atas ya. Sekarang kita belajar operasi bilangan itu penjumlahan, selalu yang paling mudah. Nah, kita masuk ke sini pengurangan. Kalau pengurangan itu 7 dikurang 2 itu kita merubah menjadi operasi penjumlahan dengan dengan membuat komplemennya. Gitu. Jadi pengurangan adalah penjumlahan dengan komplemennya. Ini komplemen 2. 2 ini kan positif nih sebetulnya. Kita buat menjadi negatif. Ini yang namanya komplemen. Ya, kebalikannya ya. Jadi pengurangan adalah penjumlahan dengan komplemennya ya. Nah, ini prinsip dari operasi bilangan di dalam sistem komputer ya. Nah, jadi di sini dasar bilangan dasar untuk proses operasi bilangan itu adalah penjumlahan. Kita menambahkan ya. Jadi kalau pengurangan adalah penjumlahan yang berulang, perkalian itu adalah penambahan penjumlahan yang berulang ya. Kalau pembagian itu adalah sebetulnya penjumlahan dengan komplemennya yang berulang. Penjumlahan dengan komplemen yang berulang. Gitu ya. Nah, ini kan jadi pengurangan. Nah, pengurangan itu penjumlahan yang berulang dengan komplemennya.
ya. Nah, jadi ini prinsipnya. Maka sebelum kita masuk kepada operasi bilangan, kita belajar dulu tentang komplement. Ya. Komplement bilangan. Jadi operasi ini komplement nih. Kemudian ini juga komplement bilangan, ya. Nah, jadi kita masuk ke komplement. Sebelum operasi bilangan kita belajar tentang komplement bilangan. Gitu ya. Sekarang komplement itu apa sih? Gitu ya. Ada yang bisa jelaskan komplement? Ada yang bisa menjelaskan komplement? Siapa? Ali, apa Li? Komplement Li? Ali Yahya, ada Ali Yahya. Ada yang bisa jelaskan? Ya, Pak. Ya, komplement itu apa, Li? Kalau nggak salah unsur ya, Pak. Belum tepat. Vigo, apa Go? Komplement itu apa Go? Peluang bukan, Pak? Hah? Peluang. Peluang bukan. Yang bukan termasuk dalam himpunan, bukan sih? Ya, dia bukan termasuk dalam himpunan. Atau bahasa lebih sederhananya apa? Bahasa lebih sederhananya? Bukan anggota, Pak. Bukan anggota. Ya, kalau bukan anggota kan ada anggota dan agak bukan anggota kan. Berarti dia kan kebalikannya ya. Gitu. Jadi komplement itu ya bukan anggota, artinya dia di luar anggota. Ya, di luar anggota. Kalau komplement 10 ya, berarti ya di luar dari 10 gitu ya. Maka kalau kita belajar komplement, nanti di sini ada yang ditulisnya apa ya? R. R komplement. R komplement. Nah, gini ya. R ini adalah radik. Jadi lawannya, gitulah bahasa sederhananya, lawannya. R itu adalah radik. Lawannya bilangan tersebut ya. Jadi nanti komplement itu ada dua. Komplement R sama komplement R-1. Nah, ini. Di mana R itu adalah radik. R-nya adalah radik. Kalau kita radik berarti kan ini sebutnya basisnya ya. Jadi komplement itu di sini adalah radik. Lawannya ya. Nah, sekarang kita belajar radik atau basis berapa aja bilangannya? Basis 2 biner, basis 8 oktal, ini kan biner. Kita ditulisnya dengan R2 gitu ya. 8 ini oktal. Kita jadinya R8. Kemudian basis 10 desimal. Kita tulisnya R10. Kemudian duodesimal. Ini duodesimal. Ini ada di beberapa buku, ada juga yang jarang dibahas ya duodesimal. Tapi ini sebagai pengetahuan kamu perlu tahu. Jadi R12. Ada lagi R16. Ini heksadesimal. Aduh, susah nulisnya pakai ini. Ini ada R16. Nah, jelek tulisannya. R16. Nah, gitu ya. Jadi radik atau basis itu ada 2, 8, 10, 12, 16 itu
biner, oktal, desimal, duodesimal, dan heksadesimal. Ya, kita singkat dengan R2 itu berarti radik 2, radik biner, R8 oktal, desimal, duodesimal, dan heksadesimal. Berarti kalau radiknya ini 2, 8, 10, 12, berarti kalau komplement, kalau untuk komplement 10 berarti R-nya adalah R10 dan R10 min 1 berapa? 9, berarti R9. Jelas sampai sini? Kalau biner, komplemennya R-nya R2, berarti komplement R2 sama 2 dikurang 1, R1 ya, Pak. R1. Betul. Ya, kalau oktal, komplemennya berapa? R8 dan R7. R7, betul. Ya. Nah, jadi ini dia. Jadi di beberapa buku kalau nanti komplement 10 ada yang 9 dan ada R10 ya. Kalau heksadesimal berarti ada R16 dan R15. Gitu. Jadi masing-masing ada 2. 12 juga sama. Ya. R12 dan R11. Gitu ya. Nah, jadi nanti komplement itu ada 2, R dan R-1. Nah, sekarang kita lihat aja. Radiknya berapa? Kalau radiknya desimal, komplemennya adalah 10 dan 9. Ya. Radiknya 8, berarti R8 dan R7. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya nanti kirim video lagi lanjutan ya. Kemudian saya kirim soal latihan ya. Saya kirim sekarang nih. Bentar. Oke. Udah ya, saya kirim soal di Teams. Itu ada soal-soal latihan yang bisa kamu kerjakan. Ya. Kemudian video tentang komplement bilangan nanti saya kirim lagi channelnya ya, penjelasan lebih detailnya ya. Ya, sebentar. Mungkin kuliah kita itu aja dulu untuk hari ini ya. Jadi silakan kamu kamu pelajari videonya. Saya kirim juga ke YouTube, ke WA Group, kemudian juga ke ke Teams-nya ya. Baik, Pak. Oke, saya rasa cukup dulu kuliah kita hari ini. Silakan kamu lanjutkan dengan menonton video ini dan juga tugas-tugas ya. Nah, yang tugas ini baru dikumpulkan, ya. Dikumpulkannya ke ke Teams, ya.
Oke, cukup ya untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih. Absennya nggak usah absen ya. Nanti masih ada beberapa yang belum masuk, jadi saya belum absen panggil satu-satu. Ya, saya rasa cukup dulu untuk kita hari ini ya. Silakan kamu kerjakan soalnya dan nikmati tayangan berikut ini ya. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Salam, Pak. Buat catatannya ya. Dan nggak usah dikumpulkan catatannya. Itu untuk persiapan kamu ujian atau nanti ada kuis. Mungkin catatan-catatan itu kamu pakai. Ya. Baik, Baik, Pak. Pak. Oke, ya, makasih. Ya. Izin mohon pamit. Ya. Terima kasih, Kel.